Tita. Kita cuti seminggu buat ke pantai. Minum es degan, ya kan? Ya, kapan lagi kita bisa healing seminggu ya? Makanya cuti itu ya seminggu, kan? lepas dari realita gitu. Betul. Enak banget ya. Tapi kok kayaknya kita cuma berdua aja ya? Biasanya kan rame ya kalau di pantai. Iya, bener ya. Apa kita ngajak teman aja? Iya, yuk. Boleh. Kamu bisa kan manggil temenmu? Bisa. Ya? Tapi kayaknya kita ganti aja, jangan di pantai. Di mana tuh? Di gurun pasir. Udah di Wah. Arab Saudi aja kita ya, Tita. Ya ampun. Kerasa panas banget ya. Panas sih, tapi nggak apa-apa. Yaudah, mending kita panggil temenku aja. Bantu ya. Ya, gimana tuh caranya tuh? Tinggal tring aja nanti. Oke, nanti kamu hitung ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Tring. Wah, gimana ini Gia? Selamat Kenapa tiba-tiba? datang di gurun pasir ini. Iya, kok tiba-tiba di sini ya? Ini ya. Apa kita mau umrah dulu? Boleh. Boleh kalau dibayarin. Oke, benar. Ngomong lagi mahal ya umroh sekarang ya, benar banget. Luar biasa. Butuh Umrah bantuan. tolong sponsorin kita ya. Benar. Oke? Hubungi nomor di bawah ini. Nah, Tita, mereka berdua ini adalah teman-teman aku. Ada Gea, ada Zida. Tapi biar Afdol, biar mereka langsung kenalan sama teman-teman di sana. Betul banget. Mangga atuh. Jadi aku Gea Sonia Imanda dari S1 DKV dan aku sudah menjalankan kuliah selama 4 tahun dan habis ini kita sudah bye-bye gitu. Kita sudah bye-bye. Bye. Oke, kalau aku halo semuanya. Aku Adi Saputra Zida Nuriski, biasa disapa Zida dari S1 Teknik Komputer. Sama, seangkatan sama Gia juga. Aku masuk di Universitas Dinamika ini tahun 2020. Dan bentar lagi, tepatnya hari ini, saya sama Gia udah keluar dari Universitas Dinamika. Kita sudah bye-bye forever. Betul, udah lulus nih. Sedih banget. Langsung mencari locker. Bener, info locker. Info locker, P Bye locker. bye forever itu yang kalau panas itu nggak sih? Sorry. Kita nggak boleh sebut merek loh. Oh iya, di gitu. Ya, tapi kalau ingin mensponsori kita boleh banget Boleh, ya. boleh. Apalagi kita habis ini mau ada event ya. betul kan? Kalau pesertanya panas ya. Betul. Oke, nice to meet you guys. Iya, nice to Nice meet to you. meet you too. Salam kenal. Salam Tapi kenal. kita kayaknya pindah lagi yuk. Kayaknya udah panas. Iya, terlalu panas. Mau kemana nih? Mau kemana? Nih? Mau ke angkasa? Ke angkasa. Oh, kan? Boleh. Iya. Ya. Seru kali ya ngobrol sama UFO. Iya. Iya. UFO, tolong di sini ada UFO ya. Iya. Iya, sama aliennya. Oke, kita udah ganti set di luar angkasa. Oke, nih Tit, kamu ada pertanyaan nggak buat mereka? Kenalan aja gitu. Kayaknya aku kan baru pertama kali nih ya. Iya. Kamu ya. Kalian kan sudah kenal ya. Iya, sudah kenal lama. Nah, kalau misalnya kamu di DKV nih, kamu belajar apa sih selama ini kalau di DKV? Kalau di DKV itu kan macam-macam ya nih pelajarannya. Mulai dari fotografi, ilustrasi, videografi, animasi, bahkan belajar branding. Itu banyak banget, nggak cuma satu spesifik itu. Jadi macam-macam kayak gitu. Banyak banget ya. Banyak Tapi banget. kayak ada ini nggak sih, kamu kayak fokus ke satu topik aja gitu atau gimana? Kalau untuk topiknya sih sebenarnya untuk Universitas Dinamika itu fokusnya ke branding. Cuma kita tetap diajarkan yang lain karena kan nggak mungkin ya kita belajar hanya spesifik satu aja kayak gitu. Tapi untuk aku secara personal lebih suka ke ilustrasi, ke edit-edit, kayak retouching foto, digital imaging kayak gitu. Oke, kalau Zida. Iya, kalau aku sendiri sih banyak juga ya belajarnya kalau di Universitas Dinamika ini. Jadi mulai dari microcontroller, Internet of Things gitu, ada artificial intelligence juga. Terus kalau juga tahu itu kita juga belajar programmable logic controller atau PLC gitu ya, mesin-mesin di pabrik gitu. Cuman kalau untuk konsentrasinya sendiri sih saat ini saya lebih mendalaminya di bagian machine learning aja sih, di bagian salah satu bagian dari AI gitu. Luar biasa sih mereka ini. Kabar-kabarnya. gimana Kak? IPK mereka tinggi banget. Aku minder sih, soalnya IPK aku cuma dikit. Aku juga. Almost perfect IPK mereka. Almost 4. Wow. Pingin Bisa nangis di-spill nggak, sebenarnya. Kak? Iya, bener banget. Spill nggak ini? Spill dong, spill. Ini Anda dulu. Gia dulu deh. Oke. Apa aku dulu deh, aku dulu Iya, aja dah. iya boleh. Aku dulu. Kita semua. Gimana kalau teman-teman dulu aja? Gimana kalau Berapa sih IPK kalian? Komen di bawah. Komen ya. di komentar? Boleh. Siapa dulu deh, bebas. Aku dulu. Iya. Kalau untuk IPK aku dapat 3,99.
Minim 1 skor aja nih. Aduh, agak kesal tapi harus tetap bersyukur kan. Benar. Udah alhamdulillah bisa meraihnya. Benar banget. Gimana kamu joki 3,99? Tidak mungkin, aku benar-benar menolak. Bisa dapat 3,99. Bersyukur banget karena aku bisa nunjukin ke keluargaku, terutama yang membayarin SPP ini. Beasiswa orang tua. Iya, itu bisa nunjukin ini loh hasilku selama 4 tahun dan aku juga bangga karena aku bisa ngerjainnya sendiri gitu. Ya memang kalau kerja kelompok sih bareng ya maksudnya, tapi kan tetap ada usahaku juga dan walaupun melalui suka duka gitu, tapi ya alhamdulillah bisa sampai itu. Jadi kayak worth it gitu usahanya. Pertama kali kamu tahu bahwa IPK kamu 3,99, kamu apa yang kamu lakuin? Sujud syukur kayak apa kayak nangis kayak apa gitu. Cerita ke mama papa. Karena kayak mau nunjukin kan, ini loh hasilku selama ini kayak mungkin aku biasanya nggak kelihatan nih tiba-tiba pergi kampus balik, tapi mungkin jarang cerita kayak apa aja yang aku lakuin di kampus, tapi ini loh hasilnya ada gitu. Terus reaksinya mereka gimana? Seneng banget, langsung nawarin mau dibeliin apa. Mobil, rumah, Apartemen. haji, semuanya. Seundika semuanya dibeli. Itu too much ya. Jadinya lebih dari 3,99 gitu. Tapi kamu ada permintaan nggak ke beliau-beliau? Mau ini mah apa gitu? Sebenarnya kemarin sempat ditanyain dari papa kan, kayak mau dibeliin apa gitu kan. Soalnya juga habis dapat sertifikasi kan. Tapi bingung kan mau beli apa. Jadi udah nggak usah deh, nanti aja. Anak Dia menerapkan baik. Frugal living untuk orang tua. Untuk orang tua, bener. Frugal living sampai darah nadi. Totalitas. Luar biasa. Jadi kamu nggak minta apa-apa? Enggak sih. Atau kamu minta aja tapi buat aku sama Tita. Terus akunya dapat apa ini? Yang penting Dapet hikmah. kamu udah minta. Gitu ya. Aku dapat hikmahnya. Berkah Dapet sih, hikmah, bener. betul. Aku dapat pahala ya. Dapat Bener. pahala. Tapi agak kurang ikhlas gitu rasanya. Nggak Hilang bisa dong nih kalau gitu. pahalanya. Gak jadi pahala. Balik ke kamu Zidan. Gimana? Zida. Siapa Zidan? Siapa itu? Oke. Orang Kalau aku sendiri sih, ya alhamdulillah juga ya, IPK-nya 3,98 gitu. Gitu sih, 3,98. Enggak, ya bersyukur pasti bersyukur. Cuman ya pasti udah sempet nyoba banding juga gitu, karena nilai-nilainya itu memang dirasa salahnya bukan di aku sendiri gitu. Tapi memang ketentuannya sudah nggak bisa, jadi ya udah, ya bersyukur aja sih, alhamdulillah aja sih bisa mungkin dapat agak gemes gitu ya. Iya, benar banget. Tunggu, 3,98. Iya. Right? Dia masih mau banding. Masih gemes rasanya. Iya gemes. Iya, IPK aku 3,3 kok Apa aku kabar ya? lempeng-lempeng aja ya, mau banding-banding ya. Kok bisa sih orang kayak gitu? Kayaknya udah cukup tahu. Maksudnya udah alhamdulillah kayaknya gitu agak. Itu udah almost perfect tapi dia kamu masih mau iya lagi. sih, iya Luar biasa jujur iya sih. Soalnya ngerasa sebenarnya kemampuanku untuk di mata kuliah itu tuh sebenarnya bisa, cuman emang ya kayaknya miskom aja kali ya. Ya kita ambil ininya, hikmahnya aja deh. Kayaknya kamu harus legowo. Iya benar banget. Walaupun agak gemes tuh Iya. tinggal 2 poin, tinggal Nah, 1 poin gitu. benar Cuma banget. ya Cuman ya alhamdulillah. udahlah ya. Iya, Itu Ya. bagus, guys. Iya, Pasti- alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Kita selalu bersyukur kan Iya, ya bersyukur. pastinya. Berarti wajah kamu kayak kurang seneng ya? Kamu gak ikhlas ya 3,98? Enggak, seneng Aku banget, ikhlas kok, seneng aku banget. ikhlas. Ikhlas. Kamu ikhlas tapi kayak Aku ikhlas. 2 poin ini kenapa sih? Gitu sih. Iya sih. Sejujurnya iya sih. Cuman karena gini sih, sebenarnya tuh nilainya tuh cuman kalau di dinamika kan juga pasti ada range-nya gitu kan ya, dari B+ ke A gitu kan. Nah, itu cuman timbang nambah 0,25 aja udah jadi A sebenarnya mata kuliah itu gitu. Cuman kayak ya sudah negosiasi pun memang tidak bisa, ya udah. Ya kembali lagi bersyukur sama legowo aja sih. Mungkin memang pengajarnya menilai saya masih segitu gitu, masih belum dapat yang maksimal. Sudah harus menjalani Bener, takdir ya. bener banget. Diterima. Sesuai dengan nama universitasnya, dinamika. Dinamika. Iya, betul. Dinamika. Penuh Sangat dinamikanya. dinamika. Dengan skala dinamikanya. Iya. Bener banget. Terus suka dukanya gimana tuh? Pas bikin TA. Sebenarnya kalau bikin TA sih
masalah manajemen waktu sih yang emang bener-bener gitu. Soalnya Betul. ya kebetulan alhamdulillah juga sih dapat kesempatan beasiswa dan sudah dapat sertifikasi internasional juga gitu di bidang AI gitu kan. Terus di luar, terus juga sekalian magang juga jadi software engineer di salah satu perusahaan di Surabaya juga. Jadi ya manajemen waktunya yang bagi-bagi waktu aja sih agak ya akhirnya jam tidurnya berantakan banget. Sibuk banget ya. Worth Iya, the price ya, tapi iya. sangat worth it kan, alhamdulillahnya. Alhamdulillah banget. 9,98 itu kayak amazing sih menurut aku. Nah, mulai kacang nih kita nih. Nggak tahu Gimana kalau kita ganti background? Oh iya, kita selama kali ini tepat. di itu Angkasa aja ya? hutan anaconda. Mau di hutan Anaconda. Iya. Atau aku mikirnya malah ke warung. Ke warung, boleh, Soalnya boleh. agak haus. Haus, nih. haus. Iya, Haus banget. iya, tapi di nggak ada gorengan ya ternyata ya. Nggak ada. Tapi nanti Gorengan? Gorengan? Gorengan. Enggak bisa. Mim, gorengan. Gorengan, minuman. Boleh, kita pindah di warkop. Kita pindah udah. Oke. Silakan. Iya, terima kasih. Kasih loh. Monggo diunjuk. Ini bisa ditambah Ya, ya? ada kerupuk, gorengan, mau nggak mau ini editornya harus bisa ya. Kerupuk, gorengan, minuman, kopi gitu. Memberi job desk tambahan. Betul. Memanfaatkan tenaga. Anyway, Mm-mm. kalian kan abis ini wisuda kan? Iya. Dan hari ini tayang di hari wisuda kalian, itu hari Sabtu. Apa persiapan Balik-balik. persiapan kalian menjelang wisuda? Aku dulu nih. Iya. Kalau persiapannya sih nggak ada yang istimewa sih ya. Mungkin lebih ke nyari loker aja. Iya kan? Iya, bener. Kayak ya udah sih. Kayak ya udah wisuda berarti kita udah selesai. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga harus selesai. Kita juga harus melepaskan beberapa tanggung jawab utama jadi mahasiswa dan harus segera beralih tanggung jawabnya sebagai calon pekerja gitu. Iya, Yes. Sudah mempersiapkan mental Bener. pekerja. Untuk menerapkan di dunia Yap. nyata. Betul banget. Sama ini hanya dunia maya memang. Iya. Betul. Langsung lanjut guys. Kalau apa yang aku persiapkan di wisuda sih, mungkin karena cewek lebih ribet ya. Jadi lebih ke bajunya, kebayanya, make upnya, fotografer sudah ngambil dari adik tingkat ini. Kan di kafe bisa tuh fotografi kan. Betul. Langsung narik adik tingkat, aku bayar sendiri. Jadi Tanpa tawar-menawar. iya. Jadi nggak perlu ribet nyari fotografer. Banyak tuh adik tingkat yang berbakat kan ya, kayak wah keren banget nih. Ya udah aku bayar jasamu gitu. Terus apa namanya nyiapin mood board nanti mau foto gimana tuh. Iya gitu ya. Itu Persiapan untuk Iya. kan untuk hari spesial kan. Tapi betul juga yang dikatain Zida tadi, saat kita sudah official lulus, kita juga udah official jadi pengangguran. Betul. Ya. Betul. Jadi mau seneng wisuda tapi udah panik nyari loker, nyiapin CV, ngupdate portofolio. Rasanya tuh kepikiran banget. Tapi pengennya nanti pas wisuda nggak usah mikirin itu dulu deh, kayak seneng-seneng dulu aja. Setelah baru selesai itu kita pikirin selanjutnya untuk memanfaatkan ilmu yang sudah dikasih di sini kan, kita menerapkan langsung kayak gitu. Benar, dirasain dulu euforianya ya. Biasanya. Karena ya untuk mencapai itu harus melalui 4 tahun 4 dan tahun. jerih payah kalian harus terbayarkan di akhir itu. Meskipun Betul. memang euforianya cuma sehari ya Tit ya. Ya. Walaupun Tapi cuma iya. sehari itu sudah 5 jam sih. 5 jam. Iya, iya, Kalau nggak bisa sehari nih, juga ya. Sehari dong. Iya, Tapi kayak momentumnya ketemu teman-teman, Heeh. pelepasan, Iya sih. udah bakalan nggak di univ lagi, Iya. terus bisa melihat rasa senangnya orang tua Iya, yang bahagia betul, itu kayak betul. gimana gitu ya kan. Soalnya cuma sekali seumur hidup juga ya. Benar, bener banget. Tapi kalian sudah ada kayak persiapan nggak sih, kayak ada bayangan gitu, aku nanti mau kerja sebagai ini gitu. Kalau aku dulu ya. Iya. Kalau aku sih sebenarnya pengen antara jadi graphic designer kalau nggak ilustrator. Cuma memang kalau ilustrator sendiri kan ranahnya beda-beda nih. Mungkin ada ilustrator dengan art style seperti ini, untuk packaging, untuk buku, untuk game kan macam-macam. Jadi lebih susah untuk nyari yang pas sama aku. Jadi mungkin lebih ngarahnya sih aku pengen jadi graphic designer kayak gitu. Masih nyari-nyari sih sebenarnya kayak tempat-tempatnya yang kira-kira sesuai mungkin dari areanya atau dari tempat kerjanya seperti apa kayak gitu. Tapi udah ada offering. Kalau sebenarnya
sebutannya bukan offering ya, cuma Oke. bukan offering secara official, Ah. cuma tawaran aja nih dari HRD sebelumnya aku I see. magang kayak kita udah ngeliat potensi kamu, kita udah lihat caramu saat interview, udah lihat portomu, dan dari HRD sama creative managernya sudah oke sebenarnya. Jadi ditawarin misalkan awalnya tuh ditawarin magang lagi, tapi karena ketentuan magangku kan sudah terpenuhi. Jadi aku bilang, oh udah nggak butuh sih kalau untuk magang. Tapi ditawarin lagi, misalkan sudah lulus mau cari kerja kontak aja. Wes. Karena sudah dilihat kan. Jadi sebenarnya bukan orang dalam ya, karena dilihat juga kan interview sama ininya kayak gitu. Oke. Sebuah peluang yang sebenarnya benar-benar bersyukur sih bisa dapat. Luar biasa. Kalau Zida? Kalau Zida gimana? Kalau aku sendiri sih template aja sih sebenarnya gitu, jadi programmer aja gitu. Cuman kalau konsentrasinya sih balik lagi kayak di judul TA gitu, balik lagi ke AI gitu sih. Kalau sekarang sih mungkin sebutannya antara AI researcher atau AI engineer, atau juga bisa ada yang mengatakan itu machine learning engineer gitu. Kalau nggak itu ML DevOps engineer juga ada gitu. Jadi ya kurang lebih di ranahnya di situlah itu sih kalau dari aku sendiri. Gitu. Di Undika. Kita aja baru tahu setelah ospek nggak sih? Setelah ospek selesai baru bilang, kita kamu di sini? Iya bener. Iya tiba-tiba loh, ternyata nggak nyangka juga ya dari Iya, nggak SMP, nyangka. SMA sama kuliah. Tapi juga jarang wawasan kan karena Iya, ya sudah udah beda Mm. kepentingan Udah beda. kepentingan. Tapi kenapa milih Undika? Aku dulu nih. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada bayangan, malah nggak ada bayangan ke sekolah swasta sih jujur ya. Karena dulu emang hasil nilai paralelnya itu cukup tinggi aku di SMA. Jadinya Mahasiswa berprestasi kayaknya dari sononya. makanya kayak nggak ya itu buruknya sih ya. Mungkin buat pelajaran juga buat teman-teman jangan terlalu pede juga gitu. Jadi akhirnya yang masih buka itu di sini waktu itu, dan orang tua tidak menyarankan untuk gap year karena anak pertama kan pastinya susah banget tuh buat nanti ya kalau makin mundur nanti makin mundur semua akhirnya gitu. Akhirnya ya udahlah masuk ke Universitas Dinamika ini gitu sih. Kalau aku sih awalnya itu kan sebenarnya dari SMA itu aku dapat SNMPTN. Jadi SNMPTN kan kita untuk masuk ke kampus negeri itu nggak perlu tes lagi. Itu kan juga dari rapot selama SMA kan. Sudah daftar di universitas yang tidak perlu aku sebutkan namanya. Kan biasanya karena aku DKV milihnya pasti pakai porto kan, nggak cuma nilai aja. Tetapi sayang sekali portoku sepertinya nggak di ACC gitu. Jadi akhirnya aku nggak bisa masuk kampus negeri. Nggak bisa. Sebenarnya agak sedih kan karena di Indonesia ini kan dianggap kalau kampus negeri wah hebatnya kamu bisa gitu. Stereotipnya gitu banget sih. Stereotipnya Gitu. seperti itu. Jadi aku agak sedih karena teman-temanku bisa pada masuk kampus negeri nih, teman-teman SMA aku. Kok aku yang SNMPTN nggak bisa malahan. Akhirnya agak sedih gitu. Terus sama orang tua sebenarnya bisa milih SBMPTN, tes lagi kan. Cuma sama orang tua itu kan karena masa-masa COVID, udahlah kamu milih swasta aja nggak apa-apa. Padahal aku sebenarnya pengen negeri juga kan supaya mengurangi biaya kan. Karena Benar. orang tua udah lama pensiun dan mamaku juga udah nggak kerja. Jadi bebannya ke kakakku. Tapi akhirnya walaupun agak sedih terus udah bisa diterima di Dinamika ini, ternyata baru setelah berjalan berapa tahun baru kelihatan nih kayak oh ini kenapa aku ditaruh di sini. Jadi aku di sini banyak dapat kesempatan banget, mulai dari apresiasi setelah aku dapat lomba, dibantu nyariin lomba, terus jadi di sini aku merasa dihargai, dibantu, gitu. Jadi aku saat itu kayak di titik ini sekarang kayak, oh ini makanya aku diarahin ke sini. Benar. Ya mungkin tempatku memang di sini. Untuk yang di Tolong kamar. kita diedit di Undika ya, tolong. Pindah lagi di depan Lanjut, Astika, lanjut. maaf. Lanjut, guys. Jadi ya itu aku juga bersyukur. Oh mungkin tempatku di kampus negeri itu untuk orang lain yang lebih butuh juga. Jadi ya itulah aku dari yang awalnya sedih banget kayak merasa beda dari teman-teman, tapi sekarang jadi bersyukur kayak ya alhamdulillah banget ya aku bisa masuk sini kayak gitu. Luar biasa. Jadi sedih ya, Iya, nih. sedih banget ya sih ya. Kembali lagi bahagia dong. Jadi terharu. Hebat ya berarti mereka ini. Maksudnya kayak meskipun bisa dibilang berarti Undika ini bukan yang kayak
first choice kalian gitu nggak sih? Sebenarnya. Tapi setelah kalian menjalaninya, kalian hanya mendapatkan kayak oh ya ini memang tujuan Iya, kalian benar. harusnya sampai di sini gitu. Mm-mm. Dan akhirnya buat memilih kuliah di sini karena bisa jadi kalau kalian kuliah di tempat lain pun ceritanya juga bakal berbeda. Betul, Benar betul. banget. Nah, Berarti aku bisa menggarisbawahi bahwa kalian tidak menyesal dong buat di sini. sama sekali tidak. Enggak kok ya. Luar biasa. Enggak sih, enggak menyesal. Dari mulai pilihan di sini terus Benar. sama pilihan jurusan pun kalau aku personal Mm-mm. aku bener-bener seneng sama jurusan yang aku pilih dan aku bener-bener seneng bisa berada di lingkungan dinamika. Ini beneran ya, Iya. nggak cuma untuk sponsor ya ini. Bener-bener. Tidak, Ini kita nggak dibayar untuk sponsor Iya, nih ya. true dari pengalaman Bener. kita. Iya. Oh my god. Terharu tidak. Terhura. Nah, kalau misalnya ini di depanmu nih ada kayak adik-adik SMA kayak kelas 12 yang misalnya lagi deciding mau masuk kemana. Nah itu kira-kira kalian mau ngomong apa nih ke mereka kalau aku di Yumdika ini juga bisa apa ya kayak mengikuti tujuan utamaku ternyata di sini aku bisa lebih berkembang di sini. Coba Pesan. kesan. Oke. Kalau dari aku sendiri sih pesannya kalian nggak apa-apa kok kalau mau nyoba di kampus negeri dulu itu kayak ya udah itu hal yang wajar gitu. Karena kita juga dulu kayak gitu ya. Itu gitu. ya itu haknya kalian. Ya, itu haknya kalian juga. Cuman pesannya selalu ada opsi ke-1, kedua, ketiga aja sih gitu. Jangan sampai kayak aku dulu akhirnya telat, akhirnya ya udah nggak bisa milih kampus swasta pun kan juga agak susah ya pendaftarannya Iya, udah mepet-mepet. Karena waktu itu aku daftarnya itu bulan Agustus gitu ya. Karena di kampus-kampus lain udah ditutup semua pastinya kan. Jadi ya intinya kalian juga harus ngeriset juga kampusnya gimana gitu. Tapi kalau dari aku sendiri ya, aku pribadi, kalau buat adik-adik SMA, coba deh masuk sini sih. Tapi kalian juga masuk sininya jangan masuk aja terus jadi kupu-kupu ya jangan gitu. Kalian pasti nggak dapat manfaatnya gitu ya. Contohnya kayak Gia ini kan dia juga ikut sering lomba gitu. Akhirnya diapresiasi juga sama kampus gitu. Jadi coba hilangkan rasa malasnya sedikit dan coba kalian berprestasi juga. Itu juga akan bermanfaat juga kan ya buat adik-adik SMA gitu sih kalau dari aku. Mau nambahin dikit juga misalkan akhirnya bisa diterimanya di opsi 2 atau 3 dan lain-lain itu jangan sampai kalian merasa kalian nggak punya value untuk yang pertama, nggak kayak gitu. Memang mungkin ya takdirnya kalian memang nggak di situ. Kalian mau dimanapun kalian bisa mengembangkan value kalian sendiri. Jadi jangan terlalu kalau belajar dari pengalaman gue jangan terlalu melihat pandangannya orang. Benar. Ya karena itu apa ya orang-orang pun misalkan kayak nganggap kita dikit kayak kamu kok gitu sih, itu pasti kayak itu nanti lewat gitu loh. Mereka nggak ada urusannya sama kita. Jadi fokus sama ngembangin diri sendiri. Terus ya aku juga saranin misalkan mau di sini juga itu benar-benar dibantu karena aku di sini merasa apa ya difasilitasi gitu. Mulai memang fasilitas beneran, terus juga kayak info-info lomba atau kayak dilihat oh kamu punya potensi ini, coba kita bantu kamu lomba di sini atau mungkin dikembangkan ilmu yang di sini kayak gitu. Jadi benar-benar di sini tuh benar-benar dibantu buat kalian yang kesusahan misalkan harus mulai cari tahu sendiri gitu dibantu. Tapi bukan artinya kita sama sekali diem gitu enggak ya, Iya, benar. tetap Makanya aktif. Benar. Kita juga Karena harus aktif. kalau kita diem aja, ya gimana caranya berkembang kan? Kita harus mau aktif, mau coba kenal sama yang lain, cari-cari relasi, cari-cari peluang. Karena di sini tuh dari macam-macam hal itu pasti kita banyak menemukan peluang juga buat berkembang. Mantap. Mantap. Hanya itu kata yang bisa aku sebutkan. Mantap. Mantap. Apa ada lagi? 9,99, 9,98. Almost perfect kan itu. Itu kayak bukan almost, tapi aku udah perfect aja bagi aku gitu. Gimana tips buat teman-teman kalau pengen IPK-nya segitu? Ya. Kalau tips dari aku sih, memang sebenarnya yang faktor penentu utamanya ya menurutku itu harus enjoy sama apa yang kita pilih. Ya memang nggak semua orang bisa menemukan langsung ya apa yang di-enjoyin gitu, cuma ya dicoba dulu aja, dipahami. Jadi jangan, kalau kita nerima ilmu tuh jangan cuma dihafalin, tapi dipahamin. Itu caraku biasanya. Karena aku pernah hanya fokus menghafalkan. Akhirnya nanti kalau lama hilang dari otak kayak apa ya maksudnya, nggak paham. Jadi lebih ke pahami,
kenapa kok bisa gini, terus kalau misalkan menyelesaikan tugas itu kalau bisa jangan apa namanya mepet-mepet, jangan mepet-mepet. Benar. Tapi aku pernah kok kayak gitu. Ya. Cuma itu aduh bikin capek banget kan. Jadi lebih baik kerjain dicicil kayak gitu. Pahami, dicicil, habis itu misalkan kerja kelompok nih, itu kan nggak semua orang bisa sepemikiran. Coba diskusikan, dibahas bareng. Kira-kira jalan tengahnya apa? Terus misalkan di kerja kelompok atau apa jangan diem aja. Sama di pembelajaran di kelas itu jangan diem aja. Coba tanya, kita kalau butuh tahu sesuatu tuh jangan diem aja. Jangan nunggu teman lain yang nanya, tapi kita sendiri harus nanya. Karena kan apa yang mau kita tanyakan sama yang lainnya beda kan. Karena kalau kita diem aja cuma apa sebutannya batin itu nanti nggak maju-maju kita. Ilmu kita cenayang gitu ya. Iya. Apakah batin kamu gitu ya? Lanjut. Ilmu kita bakal terbatas kan. Jadi beranilah bertanya. Kalau misalkan ada yang mikir kayak duh, nanya terus anak ini, biarin, gak peduli. Karena nanti kalian malah membatasi diri kalian karena pikiran orang lain kan. Jadi itu salah satu yang bikin aku gampang diskusi juga, terus gampang mengetahui ilmu ini, ilmu itu sering bertanya, terus diskusi sama teman-teman. Kalau misalkan kita punya pendapat, tanyain juga ke teman-teman, kalian punya pendapat apa sih? Kira-kira opsi yang kayak gini gimana? Karena nanti kita di dunia kerja kan juga bekerja sama dalam tim kan, nggak cuma sendiri aja, nggak bisa sendirian itu nggak mungkin. Dan kita bakal bertemu banyak macam orang, dari personality, dari modelan orangnya gimana. Nah itu kita di kampus itu waktunya kita untuk belajar. Oh menghadapi orang seperti ini gimana? Ya memang nggak gampang ya, cuma ya selama 4 tahun itu kan pasti ada progres. Kalau mau mencoba. Nah, enggak kan? Tips. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ya kurang lebih sama lah ya gitu ya. Cuman kalau dari aku yang mau aku garis bawain itu sebenarnya di konsisten aja sih gitu. Konsisten. Jujur aku sendiri pun ya seperti mahasiswa yang lainnya sebenarnya tuh. Kadang tugas ngaret gitu dan lain sebagainya, terus tidur waktu kelas online itu nggak apa-apa banget sebenarnya. Cuman kalian yang harus bertanggung jawab setelah itu gitu. Kalau misal emang tertidur waktu kelas, ya coba cari tahu apa yang dipelajari di kelas itu gitu. Terus habis itu juga yang kedua itu komunikasi sih gitu ya. Komunikasi dan proaktif gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu jangan berharap dosen itu yang ngasih tahu semuanya gitu ya. Kayak semisal kalau di rumah biasanya mama atau ibu kita mesti nyediain makan di meja makan udah jadi semua udah siap gitu. Tapi kita di sini sebagai mahasiswa jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa kita samperin ibu kita ke dapur, kita tanyain apa yang kita butuhkan supaya nanti ke depannya juga kita bisa paham sama hal-hal dasar yang dirasa itu sebagai apa ya, ilmu yang bermanfaat lah nantinya gitu sih. Dan jangan sungkan sih sama dosen sebenarnya. Jujur kalau di sini tuh terutama di teknik komputer sendiri ya gitu. Kita kan punya slogan semangat dulur gitu. Jadi semua sivitas di teknik komputer itu kita udah kayak saudara gitu. Jadi kalau ada kendala, kalau ada apa gitu, janjian aja sama dosen, chat gitu kayak semisal Pak, Bu, ada waktu luang atau tidak dan lain sebagainya. Saya butuh berdiskusi terkait ini gitu. Karena ya alhamdulillah sih karena saya menerapkan itu. Alhamdulillah sekarang saya punya publikasi artikel jurnal ilmiah sih, 1 yang udah publish dan alhamdulillah ini lagi 2 proses. Keren banget ya. Keren. Jadi ya itu aja sih tips dari aku, jangan mudah jangan mudah puas. Ya, karena betul. masih banyak orang yang lebih dari kalian di luar sana. Harus haus ilmu. Haus ilmu, betul. Sama mau nambahin dikit juga, sebenarnya walaupun kita mungkin dianggap jadi yang aktif, rajin atau apa, tapi aku yakin kita tuh ada di tahap ya, ada males sedikit, ada apa. Jadi semua itu harus seimbang. Yes. Mau males jangan berlebihan. Kalau mau rajin pun jangan berlebihannya tuh, maksudnya jangan terlalu memaksakan diri lah. Memaksakan diri sampai kita tuh kayak apa-apa yang kita berhasil dapatkan kayak itu rasanya kayaknya belum perfect. Jangan, kayak kadang pun kita ada yang gagal, ada yang kurang, tapi ya nggak apa-apa, itu pun sebuah progres. Jadi pengalaman lah itu. Kalau kita nggak seimbang tuh kayak istirahatnya sama ininya, kan
tergerus kan kitanya, Oh. bakal capek. Jadi nggak apa-apa, ada waktu santainya, tapi lihat juga sitcom-nya. Benar. Itu harus sih. Setuju. Sangat wise sekali ya. Sangat wise ya. Sangat wise Lebih sekali. wise daripada kita. Iya benar, kita nyimak aja. Oh iya betul, mantap. Mantap. Cuman mantap, oke keren. Oke, keren. Jempol. 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 Oke, closing statementnya bukan kita, Tita. Iya. Dan mereka berdua aja. Apa kali ya closing statement? Aduh. Tiba-tiba banget. Waktu closing kalian statement. 30 detik dari sekarang. 1, 2. Thanks for having us. Kita tunggu mahasiswa berprestasi selanjutnya Benar. untuk ikut podcast ini. Benar, Dan benar. aku harap lebih dari kita ya. Iya Kalau sih. bisa 4 nih. Nah, Ya. benar. Kalau bisa next 4 lah ya. yang Jadi nggak ada diundang ke rasa sini. menyesal. Bener. Nggak ada rasa menyesal itu. Bersyukur, harus bersyukur. Bisa hanya 3,9. Bersyukur. Bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur kok, kita bersyukur. Kita tunggu Hmm. mahasiswa selanjutnya yang ber-IPK 4 ya. Betul. Harus ada. Benar. Oke guys, sekian dari podcast kita hari ini. See you on the next episode. Bye bye.